Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi mengenai JIT atau Just in Time. Untuk anggota dari kelompok 2 sendiri ada Aditya Fajri Ilhamsyah, Caesar Dava Ghazali, Frida Milatul Yumna, Indun Dina Hapsari, Melinda Wulandari, Nurul Vina, dan saya sendiri Zuratul Jannah. Untuk yang akan memaparkan materi sendiri adalah Caesar Dava Ghazali, Indun Dina Hapsari, dan saya sendiri Zuratul Jannah. Di JIT kali ini kita mengambil 5 subbab. Yang pertama ada filosofi JIT manufacturing, yang kedua ada JIT aspek persediaan dan aspek pemasok, yang ketiga ada employee empowerment, yang keempat ada push versus pull system, dan yang terakhir ada Kanban dan Pokayoke. Untuk materi kita yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang filosofi JIT atau Just in Time. Just in Time sendiri yaitu merupakan integrasi dari serangkaian aktivitas desain untuk mencapai produksi volume tinggi dengan menggunakan minimum persediaan untuk bahan baku, work in process, dan produk jadi. Konsep dasar dari sistem produksi JIT adalah memproduksi produk yang diperlukan pada waktu yang dibutuhkan oleh pelanggan dan jumlah produksi dengan sesuai kebutuhan pelanggan. Pada setiap tahap proses dalam sistem produksi dengan cara yang paling ekonomis atau paling efisiensi melalui eliminasi pemborosan atau waste elimination dan perbaikan terus-menerus atau continuous process improvement. Next. Selanjutnya yaitu aspek dari pokok JIT. Ada 4 aspek pokok JIT. Yang pertama yaitu semua aktivitas yang tidak bernilai tambah terhadap produk atau jasa harus dieliminasi. Maksudnya yaitu aktivitas yang tidak bernilai tambah meningkatkan biaya yang tidak perlu. Misalnya persediaan sedapat mungkin 0. Yang kedua yaitu adanya komitmen untuk selalu meningkatkan mutu yang lebih tinggi. Yang ketiga, selalu diupayakan penyempurnaan yang berkesinambungan atau continuous improvement dalam meningkatkan efisiensi kegiatan. Dan yang keempat yaitu menekankan pada penyederhanaan aktivitas dan peningkatan pemahaman terhadap aktivitas yang bernilai tambah. Next. Sasaran utama JIT: meningkatkan produktivitas sistem produksi atau operasi dengan cara menghilangkan semua macam kegiatan yang tidak menambah nilai bagi suatu produk. Dalam pelaksanaan konsep JIT terdapat 4 sasaran yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu produksi just in time, adalah memproduksi apa yang dibutuhkan hanya pada saat dibutuhkan dan dalam jumlah yang diperlukan. Yang kedua yaitu autonomasi, merupakan suatu unit pengendalian cacat secara otomatis yang tidak memungkinkan unit cacat mengalir ke proses berikutnya. Yang ketiga yaitu tenaga kerja fleksibel. Maksudnya di sini yaitu mengubah-ubah jumlah pekerja sesuai dengan fluktuasi permintaan. Dan yang keempat, berpikir kreatif, inovatif, serta selalu menerima masukan atau saran dari karyawan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Berikutnya adalah pengendalian persediaan. Pada berbagai perusahaan, persediaan memegang peranan yang sangat penting dalam menunjang operasi, terlebih pada perusahaan manufaktur. Oleh karena itu, persediaan harus dapat dikendalikan oleh perusahaan sehingga dapat mendukung sebuah proses produksi. Menurut Heiser dan Render, semua organisasi memiliki beberapa jenis sistem perencanaan dan sistem pengendalian persediaan. Karena pada hakikatnya perencanaan dan pengendalian persediaan perlu diperhatikan. Dari pengertian di atas dapat diartikan bahwa pengendalian persediaan merupakan hal yang perlu diperhatikan untuk menjaga keseimbangan antara besarnya persediaan dengan biaya yang ditimbulkan dari persediaan. Next. Tujuan dari pengendalian persediaan.
menjaga jangan sampai perusahaan kehabisan persediaan sehingga dapat mengakibatkan terhentinya kegiatan produksi yang bisa mengakibatkan kerugian. Lalu, menjaga agar supaya pembentukan persediaan oleh perusahaan tidak terlalu besar atau berlebihan. Lalu menjaga agar pembelian secara kecil-kecilan dapat dihindari karena ini akan berakibat biaya pemesanan terlalu besar. Dari keterangan ini, dapat dinyatakan bahwa tujuan pengendalian persediaan untuk memperoleh kualitas dan jumlah yang tepat dari bahan-bahan atau barang-barang yang tersedia pada waktu yang dibutuhkan dengan biaya-biaya yang minimum untuk keuntungan atau kepentingan perusahaan. Next. Tujuan dari penerapan just in time: meningkatkan keuntungan dengan memproduksi biaya dan meningkatkan kualitas. Manfaat yang paling jelas dari penggunaan just in time adalah pengurangan dalam persediaan work in process. Di samping mereduksi investasi persediaan, maka biaya-biaya fasilitas, peralatan, dan tenaga kerja yang lebih rendah akan dapat dicapai. Next. Berikut adalah kelebihan sistem just in time. Yang pertama, tingkat persediaan yang rendah sehingga meminimalisir biaya perawatan. Yang kedua, bahan-bahan produksi hanya diperoleh saat diperlukan saja sehingga hanya memerlukan modal kerja yang rendah. Dan yang ketiga, kemungkinan pemborosan akibat produk yang ketinggalan zaman lewat kadaluarsa dan rusak sangat rendah. Yang keempat, menghindari penumpukan produk jadi yang tidak terjual akibat perubahan permintaan. Dan yang kelima, mengurangi waktu pemeriksaan dan pengerjaan ulang. Next. Kekurangan dari sistem just in time salah satunya adalah sistem produksi just in time tidak memiliki toleransi terhadap kesalahan, sehingga akan sulit untuk melakukan perbaikan atau pengerjaan ulang pada bahan-bahan produksi ataupun produk jadi yang mengalami kecacatan. Hal ini dikarenakan tingkat persediaan bahan-bahan produksi dan produksi yang jadi yang sangat minimum. Yang kedua, ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pemasok, baik dalam kualitas maupun ketepatan pengiriman yang pada umumnya di luar lingkup perusahaan manufacturing yang bersangkutan. Keterlambatan pengiriman oleh satu pemasok akan mengakibatkan terhambatnya semua jadwal produksi yang telah direncanakan. Dan yang ketiga, biaya transaksi akan relatif tinggi akibat frekuensi transaksi yang tinggi. Yang keempat, perusahaan manufacturing yang bersangkutan akan sulit untuk memenuhi permintaan yang mendadak tinggi karena kenyataannya tidak ada produk jadi yang lebih. Yang kelima, keterbatasan sumber daya manusia yang multifungsi yang mana sangat dibutuhkan dalam penerapan sistem just in time. Next. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu employee empowerment. Arti dari employee empowerment sendiri yaitu pemberdayaan karyawan. Kegiatan atau strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk memberikan ruang kepada karyawannya dalam membuat dan mengambil keputusan supaya berperilaku tersebut sesuai dengan tujuan perusahaan. Pemberdayaan karyawan sendiri dilakukan dengan melibatkan karyawan dalam setiap langkah proses produksinya. Next. Definisi employee empowerment. Menurut Conger dan Kanungo pada tahun 1998 mendefinisikan pemberdayaan sebagai konsep motivational dan self-efficacy. Arti dari self-efficacy sendiri yaitu merupakan suatu keyakinan dalam diri seseorang terhadap kemampuan yang dimiliki dan kemampuan bahwa seseorang tersebut mampu untuk melakukan atau mengatasi sesuatu bahwa ia akan berhasil dalam menghadapinya. Sedangkan menurut Thomas dan Verhulst pada tahun 1990 berpendapat bahwa pemberdayaan merupakan sesuatu yang multivast atau beragam yang esensinya tidak bisa dicakup dalam satu konsep tunggal. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan mengandung pengertian perlunya keleluasan
kepada individu untuk bertindak sekaligus bertanggung jawab atas tindakannya sesuai dengan tugas yang ditanggungnya. Next. Tujuan dari employee empowerment sendiri yaitu tujuannya diadakan pemberdayaan karyawan ini agar dapat membuat karyawan lebih memiliki rasa kepemilikan dan bangga terhadap pekerjaan karyawan itu sendiri. Strategi ini juga dapat menjadi dorongan bagi karyawan sehingga perusahaan berharap melalui pemberdayaan karyawan ini dapat meningkatkan mutu dan moral yang mempengaruhi kinerja dari karyawan perusahaan. Next. Selanjutnya yaitu teknik membangun pemberdayaan karyawan. Ada 5 teknik membangun pemberdayaan karyawan. Yang pertama yaitu membangun komunikasi jaringan yang mencakup karyawan. Yang kedua, mengembangkan supervisor yang terbuka dan sportif. Yang ketiga, memindahkan tanggung jawab dari manajer dan staf kepada karyawan produksi. Yang keempat, membangun organisasi yang memiliki moral yang tinggi. Dan yang kelima yaitu menciptakan struktur organisasi yang bermoral seperti tim dan lingkungan berkualitas. Sebuah tim dapat dibangun untuk mengatasi sebagai masalah. Salah satu fokus tim yang cukup populer adalah kualitas. Lingkaran kualitas sendiri yaitu sekelompok karyawan yang bertemu secara berkala guna memecahkan masalah yang berkaitan dengan pekerjaan perusahaan. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk yang selanjutnya adalah POS versus pull system. Definisi POL dan pull system. POL merupakan proses operasi mulai dari tahap pembelian hingga delivery customer yang hingga saat ini dianggap modern dan bisa mengikuti arah pasar. Sedangkan pull system adalah mempresentasikan sebuah sistem operasi tradisional dan konservatif identik dengan aktivitas yang tidak memiliki nilai tambah atau istilahnya waste. Untuk menghindari stock out, manajemen menentukan tingkat volume pembelian material dan level of inventory, tidak berpedoman pada turunnya purchase order atau PO customer. Sebagai acuan yaitu forecasting atau peramalan tingkat penjualan. Dalam manufacturing sendiri, POL dan pull system kurang lebih memiliki arti yang pertama, menurut Van Capes, menyatakan pada sistem POS, sebuah mesin melakukan proses produksi tanpa harus menunggu permintaan dari mesin yang akan melakukan proses berikutnya. Sebaliknya, pada sistem pull, sebuah mesin melakukan proses produksi hanya jika ada permintaan dari mesin yang akan melakukan proses selanjutnya. Yang kedua, menurut Goddard dan Brooks, menurut mereka, sistem push dan pull diasosiasikan dengan aliran informasi. Mereka mendefinisikan push sebagai aksi untuk mengantisipasi kebutuhan, sedangkan pull sebagai aksi untuk melayani permintaan. Dan yang terakhir, menurut Villa dan Watanabe, menggambarkan kaitan sistem push dengan proses manajemen dalam upaya mengurangi resiko stock up. Sedangkan sistem pull sebagai suatu proses produksi yang mengalir dengan ekspektasi inventory sekecil mungkin. Perbedaan pull system dan pull system yaitu bahwa sistem manufaktur push membutuhkan ketersediaan inventory untuk mendukung kelancaran proses produksi, sedangkan sistem manufaktur pull menghendaki ketiadaan inventory karena dipandang sebagai beban biaya. Contoh dari pull dan push system sendiri adalah yang pertama pada pull, sebuah mesin melakukan proses produksi hanya jika ada permintaan dari mesin yang akan melakukan proses selanjutnya. Dan pada push system, contohnya adalah sebuah mesin melakukan proses produksi tanpa harus menunggu permintaan. Dan untuk subbab yang terakhir yaitu Kanban dan Pokayoke. Pengertian Kanban yang pertama, Kanban adalah kata dalam bahasa Jepang untuk kartu. Dalam upaya mereka mengurangi persediaan, Jepang menggunakan sistem yang menarik inventaris melalui pusat kerja. Mereka sering menggunakan kartu untuk menandakan kebutuhan wadah bahan lain, karenanya dinamakan Kanban. Dan menurut Monden, Kanban adalah sebuah alat yang digunakan mencapai produksi just in time, berupa kartu yang biasanya ditaruh dalam amplop vinil berbentuk persegi panjang. Kanban ini dapat memberikan informasi yang secara terasi mengendalikan produksi produk yang diperlukan dalam setiap proses.
Fungsi Kanban dalam sistem produksi yang pertama adalah memberikan informasi pengambilan dan pengangkutan. Aturan yang digunakan dalam fungsi ini ialah proses berikutnya mengambil jumlah barang yang ditunjukkan oleh Kanban yang berasal dari proses sebelumnya. Yang kedua adalah memberikan informasi produksi. Aturan yang digunakan yaitu proses berikut melakukan produksi berdasarkan dengan jumlah dan urutan yang ditunjukkan oleh Kanban. Yang ketiga adalah mencegah kelebihan produksi atau kelebihan pengangkutan. Aturan yang digunakan ialah tidak ada part yang diangkut tanpa ada Kanban. Yang selanjutnya berlaku sebagai perintah kerja yang ditempelkan langsung pada barang. Aturan yang digunakan ini yaitu selalu menempelkan Kanban pada barang. Yang kelima adalah mencegah produk cacat dengan mengenali proses yang membuat cacat. Aturan yang digunakan ialah produk yang cacat tidak dapat dikirimkan ke proses berikutnya sehingga yang dikirim tersebut ialah 100% produk bebas cacat. Dan yang terakhir adalah mengungkapkan masalah yang ada dan mempertahankan pengendalian persediaan. Aturan yang digunakan adalah pengurangan jumlah Kanban, meningkatkan kepekaannya. Kanban ini biasanya dibutuhkan untuk mengetahui jumlah atau hasil part yang diminta oleh workstation sesudahnya dari proses perakitan sebelumnya. Jumlah Kanban yang selalu beredar hendaknya dibatasi untuk mengendalikan jumlah part yang mengalami keterlambatan. Dikarenakan semakin banyak Kanban yang beredar, maka semakin banyak juga jumlah atau hasil part yang berada di line produksi. Begitu juga dengan sebaliknya, jika semakin sedikit jumlah Kanban, maka semakin sedikit pula jumlah part yang berada di line produksi, sehingga dapat menyebabkan terjadinya line berhenti. Untuk menghindari terjadinya kejadian tersebut, maka perlu ditentukan jumlah Kanban yang beredar agar sistem dapat berjalan dengan baik. Berikut perhitungan jumlah perputaran Kanban, yaitu N lebih dari sama dengan D dikali M plus P dikali 1 plus S dibagi H. N sendiri adalah jumlah Kanban beredar dan D kebutuhan part per jam. M adalah waktu tunggu total dan P waktu setup rata-rata part plus faktor keamanan, dan yang terakhir H adalah jumlah part dalam satu unit Kanban. Keuntungan penggunaan Kanban yang pertama adalah menentukan level produksi dengan mengatur kuantitas Kanban yang di dalamnya berbasis pada permintaan pelanggan, maka seluruh area produksi akan berjalan secara teratur. Yang kedua adalah mengurangi work in process. Dengan melakukan koordinasi level di setiap unit level produksi sesuai dengan permintaan, inventory WIP akan lebih mudah dibatasi dengan sistem Kanban. Hasilnya, inventory akan menjadi lebih minim. Yang ketiga adalah optimasi aliran kerja. Penataan pada aliran kerja akan menjadi lebih mudah dengan demand yang lebih stabil. Setiap kegiatan produksi akan lebih mudah dilakukan untuk bisa memenuhi jumlah tertentu dan dioptimasi berdasarkan jumlah. Yang keempat adalah akurasi inventory dan menghindari produk menjadi usang. Saat produksi dilakukan berdasarkan dengan permintaan, maka akan semakin sedikit pula inventory yang menjadi menumpuk. Hal ini juga tentunya akan bisa meminimalisir pemborosan pada produk yang sudah usang, karena sudah terlalu lama disimpan. Yang kelima adalah penghematan. Adanya tingkat inventory yang rendah akan mengurangi biaya penanganan inventory. Dan yang terakhir adalah keteraturan. Saat Anda bisa mengatur area produksi sesuai dengan kebutuhan, kita juga bisa memberikan perencanaan tata letak area tersebut untuk bisa memaksimalkan produktivitas dan juga membuat segalanya menjadi lebih teratur. Yang selanjutnya adalah Pokayoke. Pengertian Pokayoke ini sendiri adalah menghindari kesalahan dalam produksi atau kerja. Nah, secara umum Pokayoke didefinisikan sebagai suatu konsep manajemen mutu guna menghindari kesalahan akibat kelalaian dengan cara memberikan batasan-batasan dalam pengoperasian suatu alat atau produk dan pada umumnya berkaitan dengan isu produk cacat atau defect. Metode-metode yang ada di Pokayoke sendiri ada 3, yaitu yang pertama metode kontak, mengidentifikasi apakah ada kontak antara alat dan produk. Yang kedua adalah metode nilai tetap, memastikan apakah sejumlah tertentu gerakan telah dilakukan. Dan yang terakhir adalah metode tahap gerak, memastikan apakah sejumlah langkah proses tertentu telah dilakukan.
Pokayoke berfungsi optimal saat ia mencegah terjadinya kesalahan, bukan pada penemuan adanya kesalahan. Karena kelalaian operator atau pekerja biasanya terjadi akibat letih, ragu-ragu, atau bosan atau jenuh. Jadi Pokayoke mencegah terjadinya kesalahan atau kerusakan atau defect yang bisa terjadi akibat human error. Pada proses produksi, terutama pada proses manufaktur di pabrik, beragam proses yang sangat sulit berpotensi lolos dari pemeriksaan pekerja yang bersangkutan. Pokayoke yang dipergunakan pun akan lebih kompleks untuk dapat mendeteksi terjadinya penyimpangan proses dan parts yang cacat. Setiap pekerja seharusnya dapat mempraktikkan Pokayoke di area kerja masing-masing, karena prinsip-prinsip dasar dari Pokayoke sesuai dengan karakteristik dari perangkat Pokayoke. Karakteristiknya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah dapat digunakan oleh semua orang atau karyawan. Mudah dipasang, tidak memerlukan perhatian terus-menerus dari operator, murah, kurang dari USD 50, dan dapat memberikan umpan balik atau tindakan pencegahan secara cepat. Untuk contoh kasus penerapan Pokayoke sendiri adalah yang pertama, kunci kendaraan, motor, dan mobil didesain sedemikian rupa sehingga pengemudi tidak bisa melepaskan kunci sebelum kunci pada posisi off. Pada kendaraan dengan sistem transmisi otomatis, bahkan kunci kendaraan tidak bisa dilepaskan sebelum posisi transmisi di posisi park. Yang kedua adalah disket komputer berukuran 3,5, didesain sedemikian rupa sehingga bisa masuk ke drivernya jika posisinya benar. Dan yang terakhir, dalam proses manufaktur, biasanya jig didesain sedemikian rupa sehingga hanya memungkinkan material diproses dalam arah dan letak tertentu. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a Benz.